Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ferry Fadli, nomor induk mahasiswa 15142450641, mahasiswa BPG guru tertentu periode 2 tahun 2025, program studi matematika LPDK Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada hari ini Selasa 22 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah dengan materi sifat-sifat operasi bilangan bulat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ada yang tidak masuk kira-kira? Saya absen ya. Saya absen dulu. Ahmad Nur Sahrul Noval, Muhammad Saiful Adam, Muhammad Bahar, Noval Andika Saputra, terus Muhammad Bahar hadir. Terus kelompok kedua Asmi Dafa, Muhammad Hafizul Khalilur Rahman, Abdullah Ikram, Nafis Alfa Kori, Muhammad Zainal Abidin. Kelompok tiga Muhammad Balia, Muhammad Afifuddin, kemudian Muhammad Amirul Hakim, Muhammad Rozikur Rahman, Muhammad Ali Muzaki. Terus kelompok keempat Muhammad Rahul Jinan, Muhammad Ifkal Afandi, Firnanda Ardiansah, Muhammad Hamdallah Raftafa, Andika Evan Pratama. Terus kelompok kelima Rizky Dwi Anugrah, Ilham Mustafa Al-Hadi, Iqbal Maulana, Muhammad Khalid, Angga Febrianto. Ya, oke. Sehat semua? Alhamdulillah. Berarti sekarang mari kita berdoa dulu sebelum dimulai pembelajaran. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap, berdoa mulai. Oke, masih ingat dengan yel-yelnya? Oke, kita lakukan hari ini untuk melakukan itu untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar matematika. Yes, yes, yes.
Matematika? Matematika? Hari ini kita akan belajar tentang penilaian, tentang bilangan bulat, tentang operasi bilangan bulat. Sebelum itu, sebelum masuk ke sana, kalau misalnya dalam penjelasan nanti ada yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan. Ya, acungkan tangan. Kalau misalnya ada penjelasan yang belum dimengerti, silakan bertanya dengan cara mengacungkan tangan. Ya. Terus yang kedua penilaiannya. Di sini yang pertama adalah kerjasamanya dalam kelompok, nanti kemudian keaktifannya di individu masing-masing ketika melakukan diskusi. Ya, metode pembelajarannya adalah metode pembelajaran discovery learning, di mana kalian harus aktif di sini di dalam melaksanakan kegiatan diskusi tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Ya. Kemudian kalian harus siap dalam mempersiapkan fisiknya untuk belajar untuk mengoperasikan bilangan bulat ini menggunakan sifat-sifatnya hampir sama dengan kemarin. Apakah masih ingat dengan yang kemarin itu? Nah, masih ingat tentunya. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang bagaimana? Bilangan yang terdiri dari tiga bilangan. Yang pertama ada bilangan negatif, yang kedua ada bilangan nol, yang ketiga ada bilangan positif. Kalau negatif itu letaknya di mana? Di kiri. Kalau nol letaknya di tengah. Kalau positif ada di kanan. Jadi itu adalah bilangan bulat. Kemudian, jadi kemarin pada garis bilangan bagaimana? Pada garis bilangan itu, kalau saya gambar seperti ini, yang kiri nol ada di mana? Ada di tengah, nol ada di tengah. Seperti ini. Kemudian yang kanan merupakan bilangan positif. Artinya di sisi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang di kiri bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, ini pada garis bilangan. Semisal kemarin kalau misalnya kita menjumlah bin 2 ditambah dengan 5, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3, positif 3. Bagaimana caranya untuk membuktikan ini? Tinggal tarik garis dari 0 ke negatif 2 dulu. Ya, seperti ini. Tarik dulu sampai negatif 2. Kemudian karena bilangan selanjutnya itu adalah positif, maka tariknya ke kanan atau ke timur. Jadi kita tarik dulu ke kanan seperti ini sebanyak 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berhentinya di 3. Kita tarik garis sampai 3. Seperti ini. Hasilnya adalah yang ini negatif 2, yang ini adalah 5. Terus misalnya kalau pengurangan kemarin bin 2 dikurangi dengan bin 3. Jadi berapa? Min 5. Boleh kita gambar lagi, misal jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5.
Wes, setelah itu yang pertama bilangannya adalah min 2. Jadi kemana? Kiri. Jadi ke kiri kita tarik dari 0 sebanyak min 2. Seperti ini. Wes. Kemudian setelah itu yang ini juga negatif. Berarti dia juga ke kiri. Dikurangi itu berarti negatif. Jadi 1, 2, 3. Ini min 2, ini min 3. Jadi hasilnya adalah min 5. Selanjutnya lagi misalnya ada min 5 ditambah dengan 3 misalnya. Berarti bagaimana ini? Min 5 ditambah dengan 3. Sama, berarti yang di kiri adalah bilangannya negatif. Nanti 0. Yang kanan positif. Wes. Nah, yang pertama melangkahnya kemana dulu ini? Ke kiri. Dari 0 sampai dengan negatif 5. Ini. Terus, karena yang kedua adalah positif, maka melangkah lagi sebanyak 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti berhentinya di min 2. Jadi berhentinya di lurusnya min 2. Ini min 5, ini min 2. Ya. Jadi hasilnya berapa ini? 3, sorry, ini 3 ya. Jadi hasilnya berapa? Ya, oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah kita mempelajari yang namanya sifat-sifat dari operasi bilangan bulat. Nah, untuk mengetahui itu, maka kalian silakan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih membahas tentang bilangan bulat ya. Pada pertemuan kedua ini, Miss akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan sifat-sifatnya. Oke, jadi simak baik-baik supaya bisa difahami penjelasan dari Miss. Oke. Pertama, penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa sih penjumlahan bilangan bulat itu? Operasi penjumlahan itu digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Nah, jadi kalau kita mau tahu totalnya, maka kita jumlah. Ya. Nah, caranya ada 2. Kita bisa gunakan alat bantu, yaitu dengan garis bilangan, atau tanpa alat bantu. Ya, atau bisa pakai kalkulator itu nanti kalau sudah lebih ini ya. Cuman untuk awal, yang penting tahu konsepnya dulu. Oke. Nah, ini jadi konsepnya kita jumlahkan ya. Jadi ada 4 apel sama 8 apel, maka kalau dijumlahkan kita bisa tahu total apelnya ada berapa. 4 tambah 8 sama dengan 12. Nah, pertama cara garis bilangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A tambah B menggunakan garis bilangan, langkah-langkahnya seperti ini nih. Nah, ingatkan kembali ya pada garis bilangan. Ini 0, ke kanan bilangan bulat positif, ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, langkah pertama membuat garis bilangannya dulu. Lalu yang kedua, kita tarik garis dari 0 ke A. Nah, tergantung nih, nanti A-nya berapa. Kan kita mau cari A tambah B. Maka A-nya itu kita ikuti nanti. Kalau positif ya berarti ke arah kanan, kalau negatif ke arah kiri. Nah, selanjutnya kita tarik dari A sejauh B. Nah, tergantung lagi nih, B-nya positif atau negatif. Kalau B ke kanan, B-nya positif maka ke kanan, kalau B-nya negatif maka ke kiri. Nah, setelah itu, maka kita tarik dari 0 ke titik terakhir B tadi. Nah, itu adalah hasil penjumlahannya. Nah, supaya lebih paham, kita simak contohnya. Nah, ini pada suatu percobaan penelitian, seorang ilmuwan menurunkan suhu ruang pendingin sebesar 12 derajat dari suhu mula-mula 8. Berapa suhu ruang pendingin sekarang? Nah, kalau kita lihat ini berarti 8 ditambah min 12 karena menurunkan maka min ya. Berarti 8 ditambah min 12.
awalnya 8 lalu diturunkan min 12 ya. Berapa suhu ruang pendingin sekarang? Maka soalnya itu sebenarnya 8 ditambah kurang min 12. Ingat langkah pertama tadi kita bikin garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya ya. Selanjutnya tarik garis dari 0 ke 8 ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena 8-nya positif. Nah, ini garis bilangannya. Kita tarik garis 0 ke 8. Selanjutnya tarik garis dari 8 sejauh 12 ke arah kiri. Kenapa ke kiri? Karena min 12 tandanya negatif. Maka dari 8 ini kita tarik nih 12 satuan. Dari 8, 1, 2, 3 akhirnya sampai ke sini nih 12. Maka hasilnya adalah kita tarik dari 0 ke titik terakhir. Titik terakhirnya ternyata min 4. Nah, dari titik 0 ke min 4. Titik akhirnya min 4. Maka suhu ruang pendingin sekarang adalah min 4 derajat Celcius. Nah, ini kalau menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana kalau nggak pakai alat bantu? Nah, jadi ya konsepnya seperti ini nih kurang lebih ya. Jadi kalau positif ditambah positif pasti hasilnya positif. Kalau negatif ditambah negatif pasti hasilnya negatif. Nah, kalau berbeda kita tinggal lihat nih lebih besar yang mana. Kalau lebih besar yang positif maka hasilnya positif. Kalau lebih besar yang negatif maka hasilnya negatif. Nah, kalau ada konsep lagi nih, pokoknya intinya nih, kalau tandanya sama dijumlah. Kalau tandanya beda maka selisih. Ya, nah, tinggal lihat konsep yang tadi nih, lebih besar yang mana? Lebih besarnya yang positif atau negatif itu menentukan hasil akhirnya positif atau negatif. Tapi cara perhitungannya konsepnya ini, kalau sama dijumlah, kalau beda selisihnya. Contohnya 8 tambah 7 sama-sama positif, pasti positif. Ya, 8 tambah 7, 15. Oke, selanjutnya min 3 tambah min 5, dua-duanya negatif, maka hasil akhirnya pasti negatif. Karena sama-sama negatif, maka kita jumlah 3 tambah 5, 8. Hasilnya min 8. Contoh berikutnya, 9 tambah min 5. Oh, tandanya beda, satu positif, satu negatif, maka kita cari selisih dari 9 dan 5, yaitu 4. Lebih besar yang positif nih. 9 kan lebih besar nih daripada 5. Nah, 9-nya positif, maka hasilnya pasti positif. Berarti jawabannya adalah positif 4. Gitu. Nah, satu contoh lagi. 3 tambah min 9. Beda lagi tandanya nih. Maka cari selisihnya. 3 sama 9, selisihnya 6. Karena yang lebih besar tandanya negatif, maka hasil akhirnya adalah min 6. Oke, gitu ya, jadi mudah. Oke, berikutnya. Ini adalah sifat-sifat pada penjumlahan. Ya, sifat yang pertama ini adalah sifat tertutup. Apa sih maksudnya sifat tertutup? Nah, ini hasil penjumlahan bilangan bulat merupakan bilangan bulat. Jadi kalau yang dijumlahkan bilangan bulat, pasti bilangan bulat juga hasilnya. Nah, contohnya min 5 tambah 2 sama dengan min 3. Nah, min 5 kan bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Nah, min 3-nya juga bilangan bulat. Sifat yang kedua itu adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini kalau diputer, nah ditukar tempat itu hasilnya sama. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A. Contohnya, min 4 tambah 5 hasilnya 1. Kalau dibalik, 5 tambah min 4 juga 1. Nah, maka berlakulah sifat komutatif. Sifat yang ketiga itu adalah sifat asosiatif. Nah, asosiatif itu di pengelompokannya, ya. Jadi pengelompokannya dirubah itu hasilnya juga sama. Nah, contohnya min 3 tambah 2 kita jumlahkan dulu lalu ditambah 5, hasilnya 4. Akan sama hasilnya kalau min 3-nya itu kita jumlahkan belakangan, jadi 2 tambah 5-nya dulu. Hasilnya juga 4. Nah, ini adalah sifat asosiatif. Nah, selanjutnya adalah sifat identitas atau unsur identitas, ya. Unsur identitas dari penjumlahan itu 0, dia netral. Jadi bilangan berapapun kalau ditambahkan 0 ya bilangan itu sendiri, maka disebutlah identitas gitu ya. Jadi A tambah 0 itu sama dengan 0 tambah A sama dengan A ya. Jadi 0 itu yang menyebabkan dia dijumlahkan dengan 0 hasilnya tetap dia sendiri. Begitu. Oke, ini sifat-sifat penjumlahan. Selanjutnya inverse jumlah atau lawan. Nah, lawan suatu bilangan ya. Jadi lawan bilangannya itu ya lawan arahnya. Jadi kalau kita lihat garis bilangan, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka inverse-nya, kalau inverse dari 2, maka
lawannya atau inversnya itu adalah min 2. Gitu ya. Jadi kebalikan tandanya. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah bila penjumlahan dengan inversnya unsur identitas. Nah, pasti karena 2 ditambah min 2 ya 0. Min 5 tambah 5 0. Gitu ya. Jadi inverse jumlah atau lawan dari A ya min A, lawan dari min A ya A gitu. Saling ini aja berkebalikan. Berlawanan ya. Lawannya positif negatif, lawannya negatif positif. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau pengurangan bilangan bulat itu sebenarnya nambahin tapi dengan inversenya atau dengan lawan pengurangnya. Ya. Nah, contohnya nih, A kurang B itu sebenarnya tambah tapi lawannya B apa? Min. Nah, jadi A dikurangi B itu adalah A ditambah min B gitu ya. Jadi pengurangan itu adalah penjumlahan tapi dengan inversenya. Begitu ya. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, kalau pakai garis bilangan caranya masih sama. Nah, di sini Miss kasih contoh suhu di ruang penyimpan daging sebesar min 18, sedangkan suhu di ruang penyimpan ikan sebesar min 10. Berapa perbedaan suhu di kedua ruang penyimpanan tersebut? Ingat ya, perbedaan atau selisih itu selalu yang besar dikurangi yang kecil. Ya, kita lihat yang besar itu min 10, maka soal cerita ini sebenarnya tuh soalnya min 10 dikurang min 18. Nah, ingat, pengurangan itu adalah penjumlahan tapi dengan lawannya. Maka min 10 dikurang min 18 itu adalah min 10 ditambah lawan dari min 18. Gitu ya. Nah, sekarang seperti biasa cara pertama kita buat garis bilangannya. Lalu setelah itu tarik garis dari 0 ke 10 ke kiri karena min 10. Kita tarik 0 ke min 10. Selanjutnya karena ditambah 18 kita tarik dari min 10 sebanyak 18 ke arah kanan. Nah, ini 18 ke arah kanan. Maka hasil akhirnya kita tarik dari 0 ke titik terakhir. Ternyata titik terakhirnya itu adalah 8. Sehingga min 10 ditambah 18 itu adalah 8. Perbedaan suhunya adalah 8 derajat Celcius. Oke. Kita cara yang berikutnya. Ini adalah cara tanpa alat bantu, ya. Nah, ini gambarkan sedikit bahwa kalau pengurangan itu adalah penjumlahan tapi lawannya ya. Maka ketika plus dikurang plus sebenarnya adalah plus ditambah min. Jadi ditambah tapi lawannya. Demikian juga yang plus dikurang min berarti jadi plus tambah plus dan selanjutnya. Ya. Nah, konsepnya juga masih sama ya. Kalau tandanya sama di jumlah, tandanya beda selisih. Nah, contohnya 5 dikurangi 8 berarti 5 ditambah min 8. Hasilnya adalah min 3. Lalu 3 dikurang min 5 itu adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berikutnya min 5 dikurang 6 itu adalah min 5 ditambah min 6. Nah, tandanya sama, maka kita jumlah. Hasilnya adalah min 11. Dan contoh terakhir, min 4 dikurang min 9 itu adalah min 4 ditambah 9. Tandanya beda, kita cari selisihnya, maka hasilnya adalah 5. Oke, mudah ya. Insya Allah penjelasan dari Miss bisa dipahami sehingga kalian mudah dalam mempelajari matematika. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya. Ya, jadi ini adalah penjelasan tadi tentang sifat-sifat dari bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum lanjut? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, paham semuanya, saya kasih tugas atau kalian ngerjakan tugas ini, nanti dipresentasikan kelompoknya masing-masing. Ya, saya bagikan dulu. Kerjakan. Diskusi sudah, diskusi. Ya ini, pakai sifat-sifat tadi seperti tadi ya.
diskusikan dengan temannya. Jawab ya. Ya, iya, iya. Ya, silakan dijawab nanti apa namanya, satu kelompok nanti perwakilannya 2 orang. Ya, silakan dijawab dulu.
sekarang persiapkan kalian untuk presentasi. Diskusinya sudah cukup, kita presentasi. Silakan mulai dari kelompok 1. Ya, mulai dari kelompok 1, monggo untuk presentasi. Ya. Berdua sudah. Ya. Assalamualaikum dulu, salam. Akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Ya, nomor 1 jawabannya apa? Ya. Bagaimana? Betul apa salah? Betul. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Oke, silakan. Kalau tidak ada, tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wis. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Ya. Hasilnya berapa? -4. Terus? Dan 4. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Ya. Bis. Selanjutnya dari kelompok 3. Kalau bisa jangan hanya menyebutkan hasilnya ya, tapi juga dengan sifatnya tadi. Sifat apa yang tadi itu? Nah, apa sifat komutatif? Apa sifat apa? Apa sifat asosiatif? Seperti itu. Ya. Bagaimana tadi? Nomor 1, yang mana ini yang dibaca ini? Hasilnya yang mana? Oh, yang itu. Yang halaman apa namanya? Yang kedua, yang lembar kedua, yang sifat asosiatif. Yang mana? Sifat asosiatifnya. Nah, itu yang lembar 1, yang lembar 2. Coba ambil yang lembar 2. Tadi kan sudah 2 orang yang ngambil yang itu halaman pertama. Yang halaman kedua berarti kelompok 3. Ya itu. Itu hasilnya berapa itu, Mas? Coba buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Jawab hasil jawaban diskusi kami. Ya. Negatif 4 tambah 2 sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2. Ya. Terus 2 tambah negatif 4 sama dengan negatif 2. ya, itu kira-kira sifatnya apa? Komutatif. Ya, sifatnya komutatif. Terus yang kedua? Min 4. Ya, -4. Min 4 tambah 3. Hasilnya? 1 min 1. Ya, terus 3 tambah 6 hasilnya 9. 9. Terus Min 4 tambah 3 tambah 6 hasilnya 5. hasilnya? 5. Tadi -4 tambah 3 hasilnya adalah -1. Kemudian ditambah dengan 6 hasilnya adalah 5. Ya, hasilnya adalah 5. Berarti yang itu keliru ya. Wis.
Terus 4 tambah 3 tambah 6 5. Hasilnya adalah 5. Ya. Oke, coba. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup, Mas. Waalaikumsalam. Terus kelompok yang ini. Kelompok yang ini. Ya, boleh. Yang lembar ketiga ada selesai, Mas. Lembar ketiga. Lembar ketiga, ya. Nah, lembar yang ini boleh. Ya, ada apa-apa. Ya, itu aja dah. Yang satu itu. Nah, bisa dilanjut nanti. Ya. Yuk. Yuk, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Ya, hasilnya berapa itu, Mas? Ya, nomor 1. Berapa hasilnya, Mas? Suhu di malam harinya berapa? Negatif 2. Negatif 2 derajat. Terus? Ya. Yang ditanya selisihnya ya. Selisih dari 25 dan negatif 2. Berapa itu hasilnya, Mas? Hasilnya? Loh, hasilnya 20. Yang terakhir hasilnya adalah 20. Berapa hasilnya? 20. Berarti hasilnya masih belum maksimal ya. Ya ada apa-apa. Nanti belajar lagi ya. Oke. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari kelompok ini. Ya. Boleh yang lembar kedua, boleh Mas, yang lembar kedua. Yang lembar kedua boleh. Ya. Yang penting ada. Lembar yang kedua ya. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa hasilnya? Nomor 1. 4 tambah min 2 sama dengan min 2. Terus 2 ditambah dengan min 4 hasilnya juga min 2. Itu kira-kira sifat apa, Mas? Sifat komodatif. Terus selanjutnya. Yang 4 yang di bawah, yang nomor 5 itu, Mas. Yang nomor 5 min 4 itu 4 ditambah min 4 hasilnya adalah 0. Kemudian min 4 tambah 4 hasilnya 0. Itu sifat apa, Mas? Sifat inverse. Itu atau lawan. Ada pertanyaan kira-kira yang lain ke kelompok yang ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh silakan ditutup, Mas. Waalaikumsalam. Jadi hari ini yang untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu ada sifat-sifatnya. Ada berapa sifat tadi? Yang pertama ada sifat
tertutup. Yang kedua ada sifat komutatif. Yang ketiga ada sifat asosiatif. Yang keempat ada sifat invers. Invers itu lawan. Kalau lawannya kanan berarti kiri. Ya, jadi kalau misalnya 1 berarti lawannya adalah min 1. Kalau 2 berarti lawannya min 2. Kalau 3 lawannya min 3. Kenapa kok begitu? Karena kalau di jumlah hasilnya adalah 0. 3 ditambah dengan min 3 hasilnya adalah 0. Jadi begitu. Terus kalau yang sifat asosiatif itu ada kurung. Bisa yang angka pertama dan angka kedua yang dijumlah dulu, baru nanti diikuti angka yang ketiga. Bisa angka yang kedua dulu dan angka yang ketiga yang dijumlah itu tidak merubah nilai hasil penjumlahannya. Terus kalau sifat komutatif cuman tinggal dibolak-balik. Jadi yang A ditambah dengan B atau boleh dibalik B ditambah A, itu sama, hasilnya juga sama. Kalau tertutup tidak bisa dibolak-balik, tetap hasilnya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya untuk bagian hasil presentasi adalah seperti ini ya. Ya, refleksi dari pembelajaran hari ini adalah untuk kelompok 1 apa kira-kira? Pembelajaran simpang bilangan hari ini sangat mudah yang dijelaskan. Oh, itu ya, ini untuk pendapat dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 ya, bagaimana sifat komutatif itu? Sifat komutatif bagaimana? Jika ada A ditambah negatif B, boleh dibalik B ditambah negatif A. Hasilnya adalah sama, tidak berubah. Nah, itu adalah untuk sifat komutatif. Kalau yang ini tadi sifatnya sifat apa? Sifat apa? Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam jual beli. Nah, jual beli itu juga aplikasi dari bilangan bulat. Oke, untuk kelompok 3. Pembelajaran bilangan bulat ini sifat-sifatnya sangat menarik, terutama sifat invest. Bagaimana sifat invest itu tadi? Sifat invest itu adalah kebalikan atau lawan. Jika kanan berarti lawannya adalah kiri. Jika atas berarti lawannya bawah. Jika min 1 berarti lawannya 1. Jika 2 lawannya min 2. Itu adalah sifat inverse. Sifat yang ini yang ketiga, Sifat-sifat bilangan bulat ini sangat menarik dan kita harapkan yang pertama sifat asosiatif yang tidak merubah hasilnya. ya, ini sifat asosiatif juga sama sebenarnya dengan sifat komutatif. Cuman kalau sifat asosiatif itu kebanyakan dari contoh itu ada berapa? Ada 2 angka. Kalau sifat asosiatif itu ada 3 angka. Jadi misalnya ada 3 ditambah 2 ditambah 1. Yang dimana dulu yang mau ditambahkan itu bebas. Misalnya 3 ditambah 2 dulu, nanti ditambah dengan 1. Atau 2 tambah 1 dulu, nanti tambah 3, itu bebas. Yang depan dulu tambah yang tengah, atau yang tengah dulu tambah yang belakang, nanti hasilnya sama. Itu namanya sifat asosiatif. Terus yang sana refleksinya. Terutama pada garis bilangan. Garis bilangan itu bagaimana sudah? Kalau kanan itu positif. Jadi berisi bilangan positif. Yang tengah itu adalah 0. Kemudian yang kiri adalah
negatif. Jadi kalau misalnya kanan dan kiri ditambah kanan dan kiri, kalau hasilnya adalah 0, itu namanya adalah inverse. Jadi inverse itu adalah bilangan yang di tengah itu, lawannya itu adalah hasilnya adalah 0. Nah, ini pada garis bilangan itu sangat penting sekali. Jadi perlu kalian pelajari di rumah atau di dengan kelompoknya ataupun secara sendiri-sendiri. Nanti dalam belajar itu perlu yang namanya sumber-sumber belajar, misalnya seperti video yang sudah kalian lihat tadi, atau bisa nanti menggunakan media internet juga menjadi sumber informasi, atau nanti juga bisa nanti mencari di perpustakaan. Ini kemudian harus rajin belajar, tetap semangat dalam belajar sehingga nanti hasilnya maksimal nilainya. Ya, untuk selanjutnya nanti ketika diskusi diharapkan semuanya terlibat, bukan hanya 1 orang atau 2 orang saja nanti yang ke depan itu, tapi juga bisa bersama-sama kita bentuk tempat duduk, saling di depan itu saling menjawab. Ya, yang kelompok yang lain tadi banyak tidak bertanya tentang hal itu. Seharusnya ada pertanyaan, kelompok 1 misalnya maju, itu nanti kelompok 2 yang tanya, dan seterusnya. Begitu juga kelompok yang lain. Nah, itu harus bertanya. Ya, jadi kalau setiap harinya kita mengasah kemampuan, dan jangan lupa juga pada tes formatifnya itu dikerjakan nantinya. Nah, itu nanti dikumpulkan, itu merupakan hasil dari kalian, kemampuan kalian. Itu merupakan tes individu. Apakah kalian belajar atau tidak, kelihatan hasilnya nanti pada tes formatif. Juga pada kelompok ini itu berdasarkan tes diagnostiknya tadi. Ya, pesan-pesan saya untuk hari ini, tolong di rumah tetap belajar dengan rajin, tetap dengan baik belajarnya. Kemudian sholat jangan sampai lupa. Kemudian jam belajarnya juga diperhatikan agar supaya pembagian jam itu tetap ada, kalian supaya bisa mengatur jam dalam belajar itu jangan sampai lupa ya setiap harinya. Jadi pada penjumlahan bilangan bulat itu ada berapa sifat sudah? Yang pertama ada sifat tertutup, yang kedua ada sifat komutatif, yang ketiga ada sifat asosiatif, yang keempat ada inverse. Itu lebih diperdalami lagi, lebih diperkuat lagi, nanti akan ada tugas lagi dari saya ke depannya untuk sifat-sifat itu. Ya, sebelum ditutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa boleh.
Ya sudah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.